kalau mau minta itu malam-malam, kenapa sih? Paling asik pagi-pagi nyanyi lagu si Kacang Koro, nyanyinya juga sambil berkaraoke. Dari sekian banyak berukaro, woi sudah jelas Nande Tigan yang paling oke. Selamat pagi Pertiwi, Horas di kita seluruhnya, menjua-juaman kita krena. Jadi bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Jadi kembali lagi dengan Parpelak Channel dengan saya sendiri, Opung Parpelak. Jadi jangan lupa ya, tonton sampai habis, di like, di subscribe, share kemanapun kamu mau. Dan jangan lupa, tolong cucuk kalian, picik kalian, atau tekan kalian tanda lonceng sampai bunyi ting, biar kalian dapat notifikasi dari video-video terbarunya Opung Parpelak. Terima kasih banyak bujur melala. Jadi cerita kali ini terinspirasi dari sebuah ide cerita yang dititipkan oleh satu seorang YouTuber senior saya, ya, Amang Rizwan Tarigan Sibero. Jadi bagi yang penasaran dengan channel Amang Rizwan Tarigan Sibero, kunjungi di ini dia nama channelnya, ya, channel Rizwan Tarigan Sibero. Jadi berbicara tentang kesalahpahaman, ya. Di Sumatera Utara itu ada terdiri dari beberapa bahasa. Karena terdiri dari beberapa suku, otomatis bahasanya berbeda. Ya, beda pengucapan, beda dialek, dan juga beda makna atau artinya. Contoh saja kalau orang kita Nias, ya, kita kalau misalnya dia bilang lihat, dia akan berubah menjadi lihat. Tuhan, dia akan menjadi Tuhan. Nah gitu ya. Jadi biasanya ujung-ujungnya itu bakalan hilang gitu. Orang-orangan sawah, ora-ora sawah. Ya, bukan menghina, tapi ya memang seperti itulah. Jadi satu ketika, ya, ini cerita di sebuah gedung gereja. Jadi gereja ini sedang melakukan renovasi atau perbaikan, ya, perbaikan di bagian atapnya. Jadi pendeta ini kebetulan panggil tukang yang juga kebetulan jemaatnya 3 orang. 1 orang Batak marga Panggabean, 2 orang Karo itu marga Tarigan, yang ketiga itu orang Nias marga Zega, ya. Jadi dipanggillah mereka bertiga. Orang Karo sama orang Batak ini tugasnya di atas. Orang Nias ini, si Zega ini tugasnya di bawah sebagai helper. Jadi mulailah pekerjaan. Berteriaklah kepala tukangnya ini, bergetarigan ini, Sega, kasih dulu paku, katanya kan. Dikasihlah paku ke atas. Sega, ambil dulu martil. Oh, diambil martil, kasih ke atas. Jadi nggak berapa lama kepala tukang ini, si Panggabean ini pengen membuat lubang di kayu yang ada di atas dan perlu pahat, kan begitu, ya. Dipanggilnya lah si Zega ini, Zega, sini dulu kau, cari dulu pahat. Untuk apa itu, abang? Kata, pahat untuk melubangi kayu. Dicarinya lah kan, dicari pahat ini, nggak ada kan? Nggak ada bang, nggak ada, katanya gitu kan. Kok nggak ada? Bagaimana nggak ada? Tadi di situ itu, katanya gitu kan. Nggak bisa kerja aku kalau nggak ada pahat itu, kata siapa ini? Si Panggabean ini kan. Dicari nggak ada, ngamuk lah dia. Nggak ada bang, nggak ada. Ngamuk lah siapa ini? Kepala tukang. Kalau nggak ada kan bisa kau tanya. Coba kau tanya dulu sama bapak pendeta atau ibu pendeta. Minta dulu pahat. Kalau nggak ada pahat, nggak bisa bekerja. Cepat pergi. Pergi lah siapa ini kan? Si Jega ini kan. Diketutnya lah pintu rumahnya Pak Pendeta ini. Kebetulan Pak Pendeta lagi keluar kan begitu. Yang ada di dalam ibu pendeta. Diketok-ketok lah ini kan. Tante, buka dulu tante, kata si Zega ini. Datanglah si tantenya ini kan, ibu pendeta ini, dibukanya lah kan. Ada apa itu Zega? Kau baik-baik, kau sudah teriak kau. Ini tante, minta dulu pahat tante. Apa yang maksudnya? Ada sopanku. Iya tante, minta tolong. Aku pahat tante.
Jessica, minta nggak ada di sini Pak Pendeta, minta paha kau bagi-bagi. Kalau mau minta itu malam-malam, kenapa sih? Tidak begitu kali lah. Jadi kan ngamuk lah siapa ini kan, si ibu pendeta ini kurang ajar kayak kau orang. Bagi-bagi kau ribut, kau minta paha. Siapa yang suruh kau minta paha tante? Kata ibu pendeta ini tuh Abang Panggabean itu sudah ngamuk-ngamuk tante. Katanya ndak bisa dia kerja kalau nggak ada paha tante, katanya kan. Ngamuk lah siapa ini kan, si ibu pendeta ini dipanggilnya lah ini jemaatnya ini. Panggabean, itu Panggabean, datang dulu sini, kata itu kan. Apa kau bilang sama si Sega? Kenapa pagi-pagi sudah kau suruh si Sega minta paha ini? Minta paha Inang? Nggak ada kau suruh si Sega minta pahanya Inang. Jadi apa ya kau suruh sama si Sega ini? Kata si ibu pendeta ini, ku suruh bukan minta paha sama Inang, minta pahat. Jadi ada begitu juga ya, ngomong-ngomong masalah bahasa ini ya, masalah pergaulan kan begitu. Ada satu tetanggaku, Margalaya, pokoknya ramahnya minta ampun, ramah memang minta ampun kawan ini. Jadi satu ketika lewat di depan rumahnya, kebetulan lagi ngumpul-ngumpul dia sama kawan-kawannya, ya kan, disapanya laku, bang singgah dulu sini bang, ya aku mau kesana dulu nanti terlambat, gue bilang begitu. Sini dulu kita bang, minum-minum kopi, makan kaca, katanya gitu kan. Apa kau bilang? Kau kira aku udah looping makan kaca? Aku bilang begitu. Ini enak ini bang, sini dulu bang, minum-minum kopi, makan kaca. Penasaran aku, kayak mana orang ini makan kaca, pikir. Begitu ku tengok, oh kacang. Jadi pernah lah aku kerja di Padang Bulan. Ya kalau di Padang Bulan ini di kota Medan, ya kawanku di situ rata-rata kalau nggak orang Batak ya orang Karo kan begitu. Kebetulan ada satu kawan kerjaku ini orang Nias. Aku tanya lah sama dia, kau orang mana kau lek? Bilang begitu. Aku orang Nias satu bang. Dari mana kau? Asli kau Nias? Iya bang, aku Nias bang, betul bang. Marga apa kau? Marga Halawa bang, kayak gitu. Udah lama aku di Medan, baru 1 bulan ini katanya gitu. Oh, jadi gimana ya kira-kira? Mantapnya kerja di Medan, mantap bang. Udah punya pacar kau? Belum. Kenapa kau gak mau punya pacar? Susah kali cari orang Nias di sini bang. Kenapa orang Nias rupanya? Kan banyak di sini orang-orang Batak, kau orang Karo kan, aku bilang begitu. Nggak mau aku bang sama orang Batak. Kenapa kau mau sama orang Batak? Orang Batak bang susah bang, cewek Batak kira-kira gitu kan. Bebas muncul kau itu jaga muncul kau itu. Kalau gitu, kau bilang cewek orang Batak kira-kira. Iya bang, apa mau aku bilang lagi bang? Cewek orang Batak memang bang, aduh, kira-kira bang. Meskipun hatinya lembut, tapi orangnya kira-kira, katanya kan. Cari masalah kau. Tadi kau bilang kira, sekarang kau tambahin lagi lembu orang Batak. Maksudmu apa? Aku bilang. Tidak bilang, itu maksudku banget ya. Datanglah kawannya tuh kan, yang udah mengerti mungkin bahasanya. Nggak gitu lah, tahan emosi lah. Dia mau bilang kalau ceweknya orang Batak itu keras-keras, meskipun hatinya lembut. Nggak cocok sama dia kayak gitu lah. Salam parbelan. Mari kita minum-minum kopi, makan kaca.